sebelum menghadapi kematian ada tandanya. Semua ada tandanya. Maka hamba Allah yang akan mendekati kematian, Allah berikan tanda. Orang lain tidak paham, tapi dia itu paham merasakannya. Di antaranya kata Rasulullah, melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang mudah-mudahan segala aktivitas amal kebaikan yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi bahagian bekal bagi kita bersama tak kala kita memenuhi panggilannya yaumil qiyamah kelak. Mudah-mudahan menjadi kecukupan bekal bagi kita semua untuk memasuki surganya Allah, surga Jannatun Na'im. Rahmat dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kerabat sahabat beliau sekalian, kepada tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, beserta para alim ulama yang muktabar. Yang kita muliakan Abu Imam Masjid, pengurus BKM Masjid, remaja masjid, hadirin wal hadirat, ulun syika mau gure-gure kamu Bandung, sidang jamaah subuh rahimakumullah. Mari sejenak sembari kita niatkan i'tikaf, kita ulang kaji beberapa pembelajaran yang mudah-mudahan menjadi mau'izah bagi kita pribadi sekaligus kepada hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tentu kita akan timbul satu pertanyaan. Ketika seorang hamba yang beriman melakukan perbuatan yang baik, apakah langsung bisa kita vonis bahwa dianya itu orang yang baik? Atau sebaliknya, ketika seorang hamba yang beriman melakukan perbuatan yang tidak baik, apakah bisa kita vonis bahwa dia itu hamba yang tidak baik? Disinilah letak perbedaan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia menghukum seorang manusia baik ataupun tidaknya ketika si manusia itu berada pada perbuatannya. Tak kala manusia berada pada perbuatan baik, maka dinilailah itu adalah manusia yang baik. Ketika manusia berada pada perbuatan yang tidak baik, maka dinilailah bahwa manusia itu adalah manusia yang tidak baik. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menghukumkan seorang hamba yang mukmin baik ataupun tidak baik ketika dia selesai daripada berbuat perbuatannya. Ketika hamba yang beriman berbuat perbuatan yang baik, setelahnya diiringi dengan kebaikan atau tidak? Bila diiringi dengan hal yang tidak baik, diiringi dengan rianya, diiringi dengan ujubnya, walau dia telah berbuat perbuatan baik, tetap Allah menilai hamba itu hamba yang tidak baik. Sebaliknya, ketika seorang hamba yang beriman melakukan perbuatan yang tidak baik, tapi setelahnya diiringi dengan tanda-tanda yang baik. Karena baik dan tidaknya seorang hamba itu tidak bisa diukur oleh perbuatannya. Itu hakikatnya. Karena tidak ada hamba yang baik yang luput daripada perbuatan yang tidak baik. Kullu adama khata. Setiap manusia pasti punya kesalahan, punya keburukan, punya hal yang tidak baik. Maka bisa diukur seorang manusia itu hamba yang mukmin baik atau tidaknya setelah dia berbuat perbuatan tersebut.
Ketika hamba yang mukmin berbuat perbuatan yang tidak baik, ada tanda-tanda kebaikan setelahnya. Yang pertama, dia mengakui yang bahwa perbuatan yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang tidak baik. Dia sesali perbuatan tersebut. Bahkan dia segera bertobat kepada Allah. Maka hamba itu bernilai hamba baik di sisi Allah. Yang kedua, ketika si hamba tersebut melakukan perbuatan yang tidak baik, dia selalu memohon ampunan daripada Allah. Tidak pernah berputus asa dengan ampunannya Allah. Karena dia sadar. Innahu kana ghaffara. Allah telah menjanjikan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah adalah maha pengampun. Bahkan kata Rasulullah. Seorang hamba yang mukmin yang telah membaca ayat-ayatnya Allah. Yaitu Al-Quran. Lalu hamba itu berputus asa daripada rahmat dan ampunannya Allah. Sama dengan dia itu menghina Al-Quran. Dia berharap kepada ampunan Allah. Ia hamba yang baik. Bahkan dia senantiasa benci kepada hal-hal yang tidak baik. Sekalipun dia tidak mampu untuk menghindari daripada perbuatan yang tidak baik. Maka hamba itu hamba yang baik. Bahkan dia senantiasa berusaha untuk lebih baik. Walaupun dianya itu terus jatuh di dalam perbuatan yang tidak baik. Tetap dia itu bernilai hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sidang jamaah sekalian. Manusia baik bukan manusia tidak pernah berbuat salah. Tapi manusia yang baik adalah manusia yang sadar bahwa dianya itu selalu di dalam salah. Setelah salah dia menyesali atas kesalahannya. Segera dia bertobat kepada Allah agar diampuni kesalahannya. Maka timbul pertanyaan yang kedua. Ketika seorang hamba itu bertobat daripada kesalahannya. Apakah seorang hamba bisa tahu taubatnya telah diterima oleh Allah ataupun belum? Rupanya pertanyaan tersebut pernah ditanyakan kepada ulama ahli hikmah. Saya kutip di dalam kitab Nasaihul Ibad. Karangan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Su'ila ba'dul hukama. Pernah ada yang menanyakan kepada ulama hukama. Makna ulama hukama. Ulama yang selalu melakukan penelitian terhadap masalah-masalah agama. Ahli hikmah. Rupanya ulama tersebut ditanyakan hal ya'riful 'abdu idza taba anna taubatahu qubilat amrudat. Adakah seorang hamba dapat memahami bahwa apabila dia telah bertaubat, taubatnya itu diterima atau tidak? Apakah hamba itu paham taubatnya telah diterima? Apakah hamba itu mengerti taubatnya ditolak? Qala. Ulama ahli hikmah itu menjawab, la uhkima fi dzalika. Tidak ada yang bisa menghukumi yang demikian. Tidak ada yang bisa memahami yang demikian. Cuma kata ulama ahli hikmah, walakinna lidzalika alamatun. Akan tetapi ada tanda-tandanya. Seorang hamba diterima atau tidaknya taubat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada tanda-tandanya. Semua Allah berikan tanda. Sebelum ujian ada tandanya. Sebelum menghadapi kematian ada tandanya. Semua ada tandanya. Maka hamba Allah yang akan mendekati kematian. Allah berikan tanda. Orang lain tidak paham. Tapi dia itu paham merasakannya. Di antaranya kata Rasulullah. Orang yang mendekati kematian berdenyut tali pusatnya. Hari selanjutnya berdenyut ubun-ubunnya. Hari selanjutnya berdenyut dahinya. Hari selanjutnya dia akan merasa dingin. Semua ada tanda-tandanya. Begitu pula seseorang yang telah melakukan taubat kepada Allah diterima atau tidak. Itu pun ada tandanya. Apa tandanya? Yang pertama.
seorang hamba itu telah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyara nafsahu ghaira ma'sumatin minal ma'siyah. Itu tanda pertama. Dia selalu sadar bahwa dirinya itu tidak maksum. Dirinya itu tidak luput daripada salah. Karena dia sadar yang demikian, maka dia tetap senantiasa siap sedia untuk terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun satu maksiat yang dia lakukan, tetapi terus dia bertobat. Sama seperti kejadian Syekh Khamash. Apa yang terjadi kepada Syekh Khamash? Beliau pernah diziarahi oleh keluarganya. Kemudian beliau membeli satu ikan. Makan bersama dengan saudaranya. Lalu siap makan. Beliau ambil segenggam tanah milik orang. Untuk beliau bersihkan tangannya. Kemudian beliau sadar, saya tidak memohon izin kepada pemiliknya. 40 tahun. Khamash itu menangis karena menyesal atas perbuatannya. Sabuh regam tanah tunggu. Ditanya pagi-pagi akan dalam pohon santai. Ya, Khamash menyesal. Satu kesalahan yang beliau lakukan, menyesal, takut, khawatir. Kenapa? Karena Rasulullah pernah mengingatkan. Dosa dalam pandangan manusia bisa saja itu dianggap kecil. Tetapi dalam pandangan Allah belum tentu. Bisa saja itu dosa yang besar. Sebaliknya dalam pandangan manusia itu adalah dosa yang besar. Dalam pandangan Allah belum tentu. Mungkin itu dosa kecil. Artinya apa? Besar kecilnya maksiat, besar kecilnya dosa. Bukan pada taraf perbuatannya. Akan tetapi besar kecilnya dosa dikategorikan besar. Karena terus menerus dia melakukan dosa. Tanpa bertobat kepada Allah. Dengan dosa tersebut terjerumus dia di dalam azab neraka. Kecil dikategorikan dosa. Sebesar apapun bentuknya. Karena dosa tersebut diiringi dengan taubat. Kemudian dosa itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecil dalam pandangan Allah. Tanda yang kedua. Seorang hamba itu telah diterima taubat oleh Allah. Ayyara fi qalbihil farhu ba'idan minha. Wal hadnu hadiran indaha. Merasa senang di dalam hatinya. Ba'idan minha. Ketika jauh daripada dosa. Wa hadnu. Dan merasa di dalam hatinya gundah, gelisah. Hadiran minha. Ketika dia itu dekat dengan maksiat. Ketika dia melihat maksiat, gundah hatinya. Gelisah hatinya. Hari ini saya tidak berbuat salah. Bisa saja saya adalah orang yang menyaksikan orang lain yang berbuat salah. Apakah saya terhitung dalam orang yang berbuat salah? Ketika dia dekat dengan kesalahan, gundah hatinya, gelisah. Artinya apa? Dia tidak pernah senang terhadap perbuatan yang salah. Dia tidak pernah senang terhadap perbuatan maksiat. Itu pertanda hamba yang telah diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yuqarribu ahlal khairi wa yuba'idu ahlal syarri. Dia selalu berusaha mendekatkan diri dengan ahli-ahli kebaikan, dengan ahli-ahli ibadah. Dia berusaha menjauhkan diri dengan ahli maksiat. Kenapa? Dikarenakan khaufan min wuqu'ihi fil maksiyah. Bukan karena menganggap orang lain remeh. Bukan karena menganggap orang lain hina. Tapi dia khawatir terhadap dirinya. Kalau seandainya saya berteman dengan ahli maksiat. Bisa saya akan terjerumus kembali di dalam maksiat. Khawatir terhadap dirinya. Karena dia sadar. Saya ini hamba yang tidak luput daripada salah. Bisa saja dengan berteman dengan ahli maksiat. Saya akan kembali terjerumus di dalam perbuatan yang salah. Itu hamba yang telah diterima taubat oleh Allah. Tanda selanjutnya. Ayyaral qalilu minad dunya kathiran. Wa yaral kathiru minal a'malil akhirah qalilan. Dia senantiasa memandang
Kenikmatan dunia itu sedikit. Kenikmatan dunia itu kecil. Walau pada hakikatnya banyak. Tapi dalam pandangannya kecil kenikmatan dunia ini. Karena pandangannya kecil kenikmatan dunia, maka yang dia ambil bahagian daripada dunia, kadar kebutuhannya. Tidak mengambil lebih. Ketika dia memandang perkara amalan akhirat, banyak perkara akhirat, banyak. Tapi dia merasa sangat sedikit yang telah dia lakukan. Fayatulubu, maka dia terus berusaha untuk memperbanyak amal akhirat. Artinya apa? Lebih fokus tujuannya akhirat daripada dunia. Itu tanda hamba yang telah diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya dia meninggalkan dunia 100%. Yang mungkin dengku. Getanya mentau-tau dip dalam dunia tiban cara tenik kebah dunia. Udip dalam dunia mentang perle ke dunia dengku. Akan tetapi apabila kita hidup di dunia memperturutkan keinginan hawa nafsu kita dalam mengelola senantiasa dunia, ya bahaya. Bahkan bahaya karena hilang sifat zuhud. Panjang angan-angan, terlalu berhayal, ya bahaya. Makanya buat program jangka pendek, jangka panjang sebenarnya bahaya. Panjang angan-angan pun jangka panjang mu pendek dalam dunia. Bahaya dulu ya. Maka manusia akan terpelihara daripada hal yang haram diawali dengan zuhud. Apa itu zuhud? Merasa cukup atas hasil yang kita peroleh dari setiap usaha kita. Merasa puas hati kita, batin kita atas apa yang telah kita peroleh. Itu zuhud. Tidak pernah kecewa. Tidak pernah berputus asa, apalagi stres. Serba cukup. Dari zuhud meranjak. Lahirlah sifat qanaah. Merasa puas batin kita atas bahagian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Senantiasa kita husnudzon kepada Allah. Inilah yang terbaik buat saya, makanya Allah memberikan yang demikian buat saya. Kenapa Allah tidak memberikan sebagaimana yang diberikan kepada hamba yang lain? Itu tidak baik buat saya. Qanaah. Merasa berkecukupan atas apa bagian yang diberikan oleh Allah. Dari qanaah karena serba merasa puas, cukup dan sebagainya, lahirlah selanjutnya sifat wara'ah. Terjaga dan terpelihara kita daripada hal yang haram. Manusia akan terjerumus kepada hal yang haram karena tulul amal, panjang angan-angan. Nyobu lagi nyobu lagi. Ketika tidak ditempuh jalan halal, yang ada cuma jalan haram, maka jalan haram pun akan dituju. Nyo dasar tu. Erat halia hai lewat, payah temen sogok biju. Nah, inilah karena tulul amal, panjang angan-angan. Maka zuhud. Orang yang zuhud, orang yang qanaah, orang yang wara'ah, itulah tanda hamba yang telah diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tanda hamba yang telah diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyara qalbuhu mustaghilan bima khaliyan amma kafallahu minhu. Dia senantiasa memandang oleh hatinya, sibuk dalam setiap apa yang diperintahkan oleh Allah, khalian. Sunyi hati tersebut, amma kafalallahu minhu. Daripada tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat kebajikan bukan karena tujuan materi. Bukan. Kenapa salat duha? Agar mudah rezeki? Tidak. Tujuan saya salat duha hanya mendekatkan diri kepada Allah. Soal rezeki itu hak Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah telah menjanjikan tidak ada satupun makhluk yang melata-lata melainkan Allah telah menanggung rezekinya. Itu hak Allah. Jadi ibadat tujuan kon untuk cari rezeki kon. Hatinya tidak pernah tergores tujuan yang demikian. Kenapa Anda berbuat kebajikan? Saya ingin takarrub kepada Allah. Itu tanda hamba yang telah diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayyakuna hafizal lisan.
Orang yang telah diterima taubat oleh Allah akan dijaga lisannya oleh Allah Ta'ala. Nyo yang paling bahaya. Apalagi nyo kata topil kadah. Degah-degah tu. Bahaya dan hadnya. Hafidhil lisan. Bukan hal yang mudah. Lidah tak bertulang. Tak pernah kenal siapa tuannya. Ini cukup bahaya. Cukup bahaya lidahmu. Makanya Rasulullah mengingatkan. Inna aksaran nas zunuban yaumal qiyamah. Aksaruhum kalaman fima la ya'nihi. Ini berdega-dega. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya kebanyakan manusia. Banyak dosa pada hari kiamat. Kebanyakan mereka itu dari tutur katanya. Dari bahasanya. Dari ucapan-ucapannya. Yang sering dia sampaikan fima la ya'nihi. Pada perkara yang tidak pernah dia melihat. Ikut-ikutan pegah. Gop pegah A, kita nyopi A. Gop pegah B, kita nyopi B. Untuk tanuk pelemah bak gop. Lon kutu kuwa kan, hana kutu kuwa. Ujung buat orang pegah tu yang hana puwa. Akhirnya putra, inilah gop sapu watang itu puwa. Ya, ni kala. Jom tegak-tegak kalam. Tak berlidah. Makanya apa kata Rasulullah? Jagalah lidahmu. Apabila bicaramu itu perak, kata Sayyidina Ali, maka ingat diammu adalah emas. Bahaya tetap lidah dugum dua. Fitnah, memfitnah, ngupat, mengupat. Nyo kamu lagi. Beruh tanyo nugu. Beruh tanyo. Jaga lidah. Kemudian orang yang telah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daimal fikrati fi azamatillah wa jannatihi wa narihi. Dia itu akan selalu tafakkur, mengingat pada keagungannya Allah, yaitu terhadap nikmat surganya Allah, terhadap azab nerakanya Allah. Tertumpu pikirannya tafakkur kepada hal yang demikian. Rindu kepada surganya Allah. Rindu berjumpa dengan Allah. Allah sang kekasihnya. Sudah lama dia berbuat mengabdi kepadanya. Kapan ya Allah aku berjumpa denganmu sebagaimana engkau kekasihku ya Allah. Rindu kepada nikmatnya surga. Takut dia terhadap azab neraka. Maka berbuat keburukan bukan karena diawasi oleh CCTV. Bukan. Bukan karena di depan manusia. Bukan. Tapi dia takut karena Allah maha melihat. Dia takut karena malaikat maha mencatat. Setiap waktu mencatat apa yang dia lakukan. Daimat tafakur. Berpikir. Nyom ya kucuk. Nyom manfaat cuma tiat dalam dunia. Tapi mudarat. Tapi di akhirat. Tafakur. Itu tanda hamba yang telah diterima taubat oleh Allah. Karena sabda Rasulullah. Tafakuru fi azamillah. Wa jannatihi wa narihi sa'atan khairun. Min qiyamil laylah. Mengingat berfikir sesaat tentang keagungan Allah, tentang kenikmatan syurga, tentang azabnya neraka, itu jauh lebih baik daripada semalam suntuk kita berbuat salat sunnah tanpa tafakkur, tanpa berpikir apa-apa. Kita berzikir kalimah la ilaha illallah tapi tidak meresap di dalam batinnya. Kita dirikan malam dengan salat tahajud sunnah yang lainnya tapi tidak meresap dengan jiwa kita. Lebih baik kita duduk sejenak, tafakkur kita, siapa saya? Untuk apa sebenarnya saya berada di dunia? Selanjutnya kemanakah diri saya? Diawali dengan barzah saya raudhatan min riyadil jannah ka atau hufratan min hufarin nar. Kemudian saya akan menghadapi hisab, mampukah saya melewatinya? Kemudian saya akan melewati siratal mustaqim, mampukah saya lewat siratal mustaqim? Kemudian Allah akan mempersilahkan saya kepada surga ka atau neraka? Tafakkur sejenak yang demikian. Jauh lebih baik daripada semalam suntuk kita dirikan dengan salat tahajud, zikir, baca Al-Quran dan sebagainya. Bahkan kata Rasulullah, orang yang telah diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lazimal ghammi wan nadama. Selalu dia akan merasa sedih terhadap usia yang telah berlalu, tidak bermanfaat, sia-sia dalam maksiat. Wanadamah selalu menyesal, ya Allah kiranya usia itu mampu saya kembalikan ya Allah. Seolah-olah timbul daripada mulutnya laita syababa ya'udu yauma. Kiranya masa mudaku dapat kembali suatu hari. Rasa penyesalan. Itulah hamba yang telah diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata seorang ulama sufi,
bernama Syekh Yahya bin Mu'ad. Beliau sering dijuluki dengan lautan kebaikan. Karena beliau adalah guru daripada para guru. Sering beliau itu menasihati seluruh guru-guru para ulama. Apa kata Syekh Yahya? Min a'zamil ightirari 'ala Allah indi. Sebahagian termasuk kepada penipuan yang besar. Artinya berbuat penipuan kepada Allah menurutku, kata beliau. Jadi rencana ingin menipu Allah. Tapi pada hakikatnya menipu diri sendiri. Karena yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Allah telah menjelaskan. Rencana mereka ingin menipu Allah. Itulah perbuatan-perbuatan kaum munafikin. Nah, mereka ingin menipu Allah, ingin menipu orang yang beriman dengan menampakkan iman di hadapan manusia. Padahal wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tidak menipu Allah pada hakikatnya. Tidak menipu hamba yang mukmin. Mereka itu menipu diri sendiri. Wa ma yash'urun. Cuma mereka tidak sadar. Begitu pula kata Imam Yahya, termasuk tipuan yang besar yang pada hakikatnya orang itu sedang menipu dirinya sendiri. Yang pertama, ketika kita berbuat at-tamadi fid dunubi ala raja'il afwi min ghairi nadamah. Nya tengah mepenget draw-draw. Dah buat yang mepenget draw-draw, berkekalan dalam dosa, tetapi berharap ampunan daripada Allah Ta'ala tanpa ada penyesalan. Lihat apa buat maksiat, mudah-mudahan Allah gepemaaf. Kita yang legap, namanya sal, home, hai pokok dia, mudah-mudahan gepemaaf. Nyan mepengut draw-draw. Apalagi na rencana hawa alam singa. Nyan tengah mepengut draw-draw tu. Yang kedua, tanda orang telah menipu dirinya sendiri. Wa tawaqqu'ul qarbi minallahi ta'ala bighairi ta'ah. Merasa dekat dengan Allah. Padahal tidak berbuat ketaatan. Ibadathan seputan kebaikan sepuhana. Merasa dekat dengan Allah Ta'ala. Yang tengah mempengut draw-draw tu. Merasa dirinya itu bahwa puas dengan apa yang telah dia kerjakan hari ini. Karena dia merasa bahwa layak menjadi penghuni surga. Ibadat ahwat teta'uhan sip membak pagi surga. Yang tengah mempengut draw-draw tu. Yang kamu pengut draw-draw. Tolong tanda orang menipu dirinya sendiri. Wantidharu dara'il jannati bibadrin nari. Dia menunggu nikmat surga, menanti nikmat surga, tapi dengan cara menyebarkan benih-benih neraka. Watatakan dalam kehidupan save modal ke tamang neraka, tapi penuh harapan. Mudah-mudahan tamang surga, mudah-mudahan tamang surga. Mengkecalek hanaruh tu ko lewat. Daftarkan nilai busib syarat. Lihat tak daftarkan sip syarat lewat dengan hal lewat tergantung perhitungan suara tu. Begitu pula dalam surah akhirat. Tak daftarkan diri ile, besah kecalek ile. Yang sah kecalek surga tu dalam ibadat, dalam kebaikan. Soal lewat dengan hal lewat ipadang masya wateng hitung suara. Hidin tu. Baik mengkecalek hansip syarat. Jadi selalu menaburkan benih-benih neraka tapi berharap surga. Itu sedang membodohi diri pribadi. Selanjutnya sedikit lagi. Wa talabu daril muti'in bil ma'asi. Dia mencari negeri orang-orang yang taat, berharap mendapatkan surga daripada Allah. Tapi selalu maksiat. Itu orang yang membodohi diri sendiri. Begitu pula wantidharul jazaa bighairil amal. Mengharapkan balasan imbalan pahala tapi tidak berbuat kebaikan. Tolong watamani 'alallahi ta'ala ma'al ifrat. Bercita-cita untuk mendapatkan rahmat daripada Allah tapi dalam kehidupannya selalu dia itu melakukan perbuatan yang melampaui batas. Maka yang perlu kita ingat, Allah telah menjanjikan kepada kita. Apa janji Allah? Janji Allah tidak akan pernah berubah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Baik kita perbuat hari ini walau sebesar darah.
kelak Allah akan nampakkan kebaikan balasannya. Buruk kita lakukan hari ini, walau sebesar darah, kelak pula Allah akan memberikan imbalannya. Kiranya Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Allah jadikan kita menjadi hamba yang baik, selalu kita berbuat baik, kelak di akhirat Allah tempatkan kita pada tempat yang terbaik. Itulah surganya Allah, surga Jannatul Naim. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. InsyaAllah pada waktu yang lain kita akan kembali bertegur sapa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.